Dalam setiap transaksi penjualan, pastinya kan Bapak Ibu semua menerima suatu dokumen. Nah, apa sih dokumennya itu? Nah, biasanya orang-orang bilangnya adalah dokumen itu namanya adalah nota penjualan atau istilah lainnya invoice. Nah, pastinya kan kita menemui banyak sekali atau kita menerima dokumen itu setiap toko pasti berbeda-beda. Nah, gimana sih caranya kita supaya tahu atau istilahnya standarisasi untuk desain nota penjualan kita untuk usaha kita sendiri itu harus apa sih yang tercantum dalam nota tersebut? Halo, perkenalkan saya Alif Imran Mohamed dari The Consulting Business Consultant. Kali ini saya akan menjelaskan terkait seputar gimana sih cara kita untuk memilih desain dalam membuat nota faktur penjualan atau invoice. Sebelum saya mau melanjutkan video kali ini atau menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, jangan lupa untuk subscribe video channel kami yaitu theconsulting.id, karena di situ nanti Bapak Ibu semua akan menerima banyak sekali video-video konten kami akan kita upload setiap minggunya. Dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya nanti Bapak Ibu semua akan menerima notifikasi seputar konten-konten kami yang akan kita upload setiap minggunya. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Oke, kita lanjutkan ke materi kali ini, yang mana gimana sih cara kita untuk untuk memilih ya, atau membuat desain berupa nota penjualan ya. Kita pengen tahu nih seperti apa untuk membuat desain nota penjualan yang mana nantinya akan dipakai untuk usaha kita. Nah, tentunya pasti Bapak Ibu semua tahu setiap toko itu pasti berbeda-beda dalam setiap pembuatan notanya, walaupun secara umumnya biasanya yang sering kita jumpai di lapangan itu secara nota umumnya semua sama. Tapi kan pasti setiap toko itu punya ciri khasnya tersendiri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan untuk terkait apa sih yang harus dilakukan kalau kita membuat desain nota penjualan atau faktur penjualan. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu apa sih faktur penjualan itu. Nah, faktur penjualan ini kan sebagai sarana catatan ya, yang menggambarkan barang-barang yang dikirimkan kepada pembeli beserta harganya. Nah, pastinya kalau kita mau menjual barang, kita terima nota. Nah, posisi saya ini sebagai pembeli, saya sudah membayar atas barang yang saya beli. Nah, saya terima nota. Nah, di situ akan tercantum list barang-barang yang saya beli barusan tadi. Nah, jadi istilahnya menggambarkan sebagai catatan atas barang-barang yang dikirimkan kepada pembeli ya. Itu adalah pengertian dari faktur penjualan atau invoice kalau kita bilang. Nah, kali ini harus ada apa saja sih yang tercantum dalam faktur penjualan atau invoice ya. Nah, ini yang paling penting untuk Bapak Ibu semua, karena jangan sampai nota penjualan atau faktur penjualan ini tidak mencerminkan atau istilahnya dalam kertas atau nota yang kita terima itu tidak mencerminkan informasi yang penting untuk bagi para pembeli. Kenapa? Karena kalau mungkin kita lawan transaksinya adalah end user ya, terutama bagi kalau misalkan kita ambil contoh ini toko retail misalkan. Nah, kalau mungkin ke end user, mungkin dari pihak mereka tidak menghiraukan atau ini cuma sebagai bukti aja, bukti nota penjualan dari pihak toko ini. Nah, akan tetapi kalau kita lawan transaksinya sesama pebisnis misalkan, nah nota ini sangat penting bagi Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena ini akan bisa menjadi patokan atau menjadi acuan si para pembeli untuk membukukan lagi atas notanya tersebut ya. Jadi istilahnya jangan sampai nota yang ada atau yang sudah dikasihkan para penjual itu tidak menggambarkan atau memberikan informasi yang penting bagi para pembeli. Kali ini apa saja sih yang harus tercantum dalam nota penjualan? Yaitu yang pertama adalah
harus disertakan dengan identitas perusahaannya dulu. Nah, ini sangat penting sekali. Kadangkala kita masih banyak menjumpai di lapangan itu nota itu tidak mencantumkan nama perusahaannya. Nah, otomatis kita sebagai pembeli atau ibaratnya kita sesama pebisnis ya, kadangkala kita mau membukukan atas transaksinya ini, berarti kan kita sebagai pembeli, kalau kita bukukan dalam suatu program atau kita masih sistem manual, berarti kan kita mencatat atas pembelian. Nah, akan tetapi kan tentu harus tahu lawan atau kita beli barang ini dari toko apa. Nah, itu harus benar-benar disertakan supaya itu bisa memberikan informasi yang penting bagi para pembeli juga. Itu poin yang pertama. Yang kedua, itu harus juga disertakan identitas pelanggan. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita sebagai penjual barang. Kenapa? Kalau misalkan kita nggak disertakan nama pelanggannya, kita kan nggak tahu ini siapa yang membeli barang. Nah, kalau misalkan orang ini belinya sistemnya kredit misalkan, nah otomatis kan kalau kita nggak sertakan nama pelanggan ini, jadinya kan bingung nanti kita mau menagihnya ke siapa, karena kita nggak menyertakan nama pelanggan itu. Itu kenapa harus ada unsur dari nama pelanggan dalam setiap kita mau membuat nota penjualan ya, untuk istilahnya isian dari nota penjualan tersebut. Yang ketiga, harus disertakan nomor informasi transaksi faktur penjualannya, atau ibaratnya kita kasih nomor fakturnya. Nah, nomor faktur ini sangat penting sekali untuk Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena nomor faktur ini nanti sebagai dasar kita kalau kita melakukan pembukuan. Jadi kalau mungkin di program itu ibaratnya dengan asumsi ya, Bapak Ibu punya program keuangan misalkan. Nah, nantinya di program keuangan itu kan pasti akan muncul nomor transaksinya. Nah, itu penting sekali supaya apa? Supaya nanti endingnya kita mempermudah untuk ngecek data tersebut. Jadi harus disertakan dengan nomor transaksinya. Itu sangat penting sekali untuk Bapak Ibu semua. Yang keempat, disertakan dengan waktunya. Waktu dalam artian ini bukan jam ya, tetapi tanggal transaksinya kapan terjadinya. Karena apa? Karena itu sangat penting sekali, apalagi transaksinya yang notabene itu transaksi kredit. Nah, transaksi kredit itu kan pasti akan menghitung kapan jatuh tempo atas nota tersebut. Nah, itu benar-benar harus disertakan supaya kita tahu kapan terjadinya proses jatuh tempo ya dari nota yang sudah kita jualkan ke konsumen. Yang kelima, itu harus disertakan rincian informasi transaksi atas faktur penjualan. Nah, rincian yang dimaksud ini adalah memberikan informasi berupa list barangnya. Nah, biasanya kadang-kala kan kita hanya sekedar terutama untuk nama ya, nama barang ini kalau mungkin yang sudah memakai program itu is okay lah, karena di situ kita sudah membuat master barangnya yang begitu detail. Akan tetapi kalau misalkan itu pembuatannya secara manual, kadang-kala orang itu nulisnya tidak sedetail. Detail dalam artian gini, misalkan kita beli barang contohnya seperti barang-barang pecah belah lah, kayak misalkan blender. Nah, blender itu kan kalau di kemasannya itu ada mereknya, ada ukurannya, ada size-nya berapa. Nah, kadangkala orang kalau misalkan ini sistemnya masih manual, dia nulisnya cuma sekedar blender ini aja kadangkala. Nah, kita kalau misalkan kita mau cek stok, mau ngecek transaksi misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan ini tidak didetailkan, kita kan akan susah nge-trace-nya. Nah, untuk itu kalau ini dengan asumsi itu masih sistem manual, tapi kalau secara program harusnya ini tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena kita sudah setting di awal. Secara masternya ini sudah kita buat secara detail untuk master barangnya. Nah, itu sangat penting sekali untuk rincian ini. Kenapa? Karena yang mana nantinya itu sebagai sarana informasi bagi para pembelinya nanti ya. Selanjutnya adalah dengan memberikan informasi berupa harga. Nah, harga ini juga sangat penting untuk Bapak Ibu semua kalau kita mau mendesain faktur penjualan. Kenapa? Karena nanti harganya ini merupakan harga jualnya kita.
Otomatis ketika kita sudah mencantumkan harganya, itu juga sebagai acuannya kita untuk mencatat nilai piutangnya berapa sih kalau misalkan asumsinya itu transaksinya penjualan kredit. Nah, jadi sangat penting sekali supaya kita tahu berapa sih total penjualannya, dan juga nanti sebagai informasi kepada pembeli, harganya ini merupakan yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli atas pembelian barangnya kita. Selanjutnya, setelah sudah kita ngasih harga, pastikan dalam setiap nota itu disertakan tanda tangan, Bapak Ibu semua. Nah, ini kadangkala yang sering saya temui di lapangan, tanda tangan ini sangat-sangat jarang sekali dilakukan oleh para pengusaha biasanya. Nah, kenapa tanda tangan ini sangat penting? Ini sebagai syarat atau ibaratnya sebagai otorisasi ya. Otorisasi bahwa atas nota yang sudah dibuat ini ibaratnya sudah dikontrol. Dikontrol dalam artian sudah ditandatangani, yang berana berarti si user tersebut sudah mengecek bahwa informasi yang sudah kita catat di nota tersebut itu sudah sesuai dengan apa yang terjadi transaksinya. Nah, itu sangat penting sekali untuk Bapak Ibu semua. Kenapa harus disertakan dengan tanda tangan? Supaya kita tahu bahwa oh ternyata atas nota ini transaksinya benar, itu sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Yang berikutnya di sini adalah harus disertakan stempel. Nah, stempel ini sebenarnya tujuannya untuk ketika si customer sudah melakukan pelunasan atas tagihannya kita. Nah, pastinya kan Bapak Ibu semua sudah menemui ya di beberapa toko juga, semua pasti ketika kita sudah melakukan penerimaan piutang, nah konsumen sudah bayar nih tagihan yang sudah kita kirimkan. Nah, pastinya nanti kita sudah cek, istilahnya kita dapat informasi ini dari konsumen, saya sudah bayar Pak, oke saya cek di rekeningnya. Kalau misalkan dia transfer, kita cek di rekening. Kalau misalkan dia cash, berarti kan kita hitung dulu uangnya benar nggak sesuai dengan tagihan yang kita kirim. Kalau sudah, nanti akan di stempel lunas, biasanya seperti itu. Dan yang terakhir adalah tambahan catatan atau catatan tambahan di faktur penjualannya. Biasanya ada informasi-informasi tertentu sih yang biasa dilakukan oleh para pengusaha di sana, yang mana catatan tersebut biasanya nanti dicantumkan. Misalkan katakanlah ada orang pesen barang beli istilahnya pembelian barang 5, tapi kita si pihak penjual tersedianya cuma 3. Nah, biasanya akan ditambahkan di kolom catatannya tersebut bahwa untuk yang sisanya akan dikirim di hari berikutnya. Nah, itu sebetulnya sebagai informasi tambahan aja sih biasanya kalau untuk kolom catatan tersebut. Jadi paling tidak kalau kita membuat desain nota penjualan atau faktur penjualan harus mencakup dari unsur-unsur seperti yang saya sampaikan tadi. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan apabila video ini bisa memberikan insight yang positif untuk para Bapak Ibu semua, bisa Bapak Ibu lakukan share atas video ini, dan tetap jangan lupa untuk subscribe video channel kami yaitu theconsulting.id. Oke, sekian dari materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.